Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Raudatul Jania dari D3AK21C. Di sini akan membuat penjelasan mengenai laporan keuangan dari transaksi sampai ke jurnal penutup. Nah, di sini ada jurnal umum, yaitu jurnal umum adalah media atau buku yang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama satu periode waktu tertentu atau satu bulan tanpa membedakan jenis transaksi. Yang kedua itu ada buku besar. Nah, buku besar adalah buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis buku besar. Terus di sini ada neraca saldo. Nah, neraca saldo merupakan salah satu bagian penting dalam tahap siklus akuntansi atau istilahnya trial balance, yaitu suatu daftar yang menyediakan informasi ke seluruh data dari buku besar. Terus di sini ada jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode laporan. Terus ada kertas kerja. Nah, kertas kerja juga adalah tempat pencatatan neraca saldo pada keuangan perusahaan. Terus yang itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi. Terus yang terakhir ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutup adalah jurnal akuntansi yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun di laporan laba rugi dan akun prive. Di sini ada contoh soalnya itu pada tanggal 1 Januari, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta rupiah. Salonnya diberi nama Salon Nadia. Terus pada tanggal 2 dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salon 5 juta. Yang pada tanggal 3 itu dibeli perlengkapan salon 21 seharga 2 juta dibayar secara tunai sebesar Rp800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Terus pada tanggal 4 dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar Rp100.000 dan tanggal 5-nya itu Nyonya Nadia memasang iklan dan membayar biaya sebesar 1 juta. Nah, pada tanggal 9-nya Januari diterima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Pada tanggal 15-nya dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Nah, pada tanggal 17-nya diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta dibayar tunai dan sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Februari 2020. Nah, pada tanggal 20-nya dibayar rekening listrik dan telepon sebesar Rp2.500.000. Terus, nah di sini kita ada jurnal umum. Nah, yang pertama itu yang tadi ada contoh soalnya itu pada tanggal 1, Nyonya Nadia melakukan investasi untuk usaha salon kecantikan sebesar 90 juta, salonnya diberi nama Salon Nadia. Nah, kasnya ini kita masukkan ke debit yaitu 90 juta dan modalnya itu kita masukkan ke kredit 90 juta. Nah, yang kedua itu ada tanggal 2 itu dibeli peralatan salon senilai 30 juta dan perlengkapan salonnya itu 5 juta. Nah, peralatannya itu 30 juta. Nah, perlengkapannya itu 55 juta. Masukkan ke debit. Nah, kasnya itu 35 juta. Nah, 35 juta itu dari 30 juta ditambah 5 juta, hasil 35 juta. Terus yang ketiga itu ada dibeli perlengkapan salon seharga 2 juta dibayar secara tunai sebesar Rp800.000 dan sisanya dibayar secara kredit. Nah, perlengkapannya itu 2 juta. Nah, kasnya itu keluar, jadi masuknya ke kredit yaitu Rp800.000 dah. Dia masih punya utang. Nah, utang usahanya itu 1.200.000. Terus di sini yang keempat itu ada beban sewa. Nah, pada tanggal 4 dibayar sewa gedung bulan Januari sebesar Rp100.000. Nah, beban sewa karena dia menyewa gedungnya itu Rp100.000 dan kasnya itu kita masukkan ke kredit Rp100.000. Terus pada tanggal 5, Nyonya Nadia memasang iklan dan membayar biaya sebesar 1 juta. Nah, beban iklannya itu dia membayar itu 1 juta. Nah, kasnya itu pengeluaran itu masuk ke kredit yaitu 1 juta. Nah, pada tanggal 9 diterima pendapatan jasa salon sebesar 10 juta. Nah, kasnya itu 10 juta, pendapatan jasanya itu masukkan ke kredit karena dia mengeluarkan kan masuknya 10 juta. Terus pada tanggal 15 dibayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Nah, beban gajinya itu 4 juta, nah kasnya itu masuk ke kredit 4 juta. Terus pada tanggal 17 diterima pendapatan jasa salon sebesar 15 juta dari acara pesta pernikahan sebesar 5 juta dibayar tunai, sisanya akan dibayar pada tanggal 8 Februari 2020. Nah, di sini ada kasnya masuknya ke 5 juta dan piutang usahanya 10 juta, pendapatan jasanya itu 2.500.000. Terus yang terakhir itu ada dibayar rekening listrik dan telepon sebesar
2.500.000. Nah, beban listrik dan telepon itu 2.500.000 dan kasnya itu 2.500.000. Maka jumlah dari debit yaitu 159.600.000. Nah, kredit kita jumlahkan jadi hasilnya 159.600.000. Kita ini di sini harus balance atau harus sama jumlahnya. Terus kita masuk ke buku besar. Nah, setoran awal modalnya itu 90 juta. Nah, di sini ada membeli peralatan yaitu 35 juta. Nah, dari modal awal ini kita kurangkan dengan 35 juta karena dia masuknya ke kredit jadi dikurang. Nah, terus di sini ada membeli perlengkapan yaitu 800.000. Nah, 55 juta ini kita kurangkan dengan 800.000 rupiah, hasilnya maka 54.200. Terus dia membayar sewa. Membayar sewa ini masuknya ke kredit yaitu 100.000 rupiah. Maka 54.200.000 rupiah ini kita kurangkan dengan 100.000 rupiah, maka hasilnya 54.100.000 rupiah. Terus di sini ada membayar iklan. Nah, membayar iklan ini masuknya ke kredit yaitu 1 juta. Maka 54.100.000 rupiah ini kita kurangkan dengan 1 juta. Nah, terus menerima pendapatan masuknya ke debit yaitu 10 juta. Maka 53.100.000 rupiah kita tambahkan dengan 10 juta karena di debit yaitu ditambah. Terus kita membayar gaji. Nah, membayar gaji ini di kredit, maka 63.100.000 rupiah dikurangkan dengan 4 juta. Nah, dengan seterusnya. Terus ada piutang usaha. Nah, kita rincikan satu-satu, yaitu ada piutang usaha. Dia menerima pendapatan yaitu 10 juta. Nah, perlengkapan yaitu dia membeli perlengkapannya itu 5 juta dan membeli perlengkapan laginya 2 juta. Maka 5 juta ditambah dengan 2 juta, maka hasilnya 7 juta. Terus ini ada peralatan, memberi peralatan yaitu 30 juta. Terus di sini kita ada utang usaha. Nah, utang usahanya itu kita membeli perlengkapan. Nah, perlengkapannya itu kita masukkan ke kredit yaitu 1.200.000. Terus di sini ada modal. Modalnya itu kita menyetorkan modal awalnya itu kan 90 juta. Nah, masuknya ke kredit. Terus di sini ada pendapatan jasa. Menerima pendapatannya itu ada 2. Yang pertama itu 10 juta, yang kedua itu ada 15 juta. Maka kita tambahkan yaitu kita kurangkan yaitu akhirnya 25 juta. Terus di sini ada beban sewa. Nah, dia ini membayar sewa. Nah, membayar sewa ini 100.000 rupiah masuknya ke debit. Terus beban iklan. Nah, keterangannya itu membayar iklan. Membayar iklan itu kita masukkan ke debit yaitu 1 juta. Beban gaji yaitu dia membayar gaji masuknya ke debit yaitu 4 juta. Yang terakhir ada beban listrik dan telepon. Nah, dia membayarkan listriknya 2.500.000 masuknya ke debit. Terus di sini ada neraca saldo. Nah, kasnya itu 61.600.000 masuknya ke debit. Terus ada piutang usaha 10 juta. Terus ada perlengkapannya itu 7 juta, peralatannya itu 30 juta dan utang usahanya itu masuk ke kredit yaitu 1.200.000. Nah, modal usahanya itu ada 90 juta yaitu masuknya ke kredit 90.000, terus kita pendapatan jasanya itu 25 juta masukkan ke kredit. Nah, terus kita ada beban sewa. Nah, beban sewanya ini masuk ke kredit yaitu 100.000. Nah, ada beban iklan. Beban iklan itu 1 juta. Nah, beban gaji 4 juta, sedangkan beban listrik dan telepon 2.500.000. Maka kita jumlahkan debit kreditnya. Nah, maka di sini kita harus balance atau harus sama jumlahnya, yaitu 116.200.000. Nah, di kredit juga 116.200.000. Terus di sini ada jurnal penyesuaian, yaitu berdasarkan neraca saldo salon Nadia diketahui data penyesuaian. Yang pertama itu ada perlengkapan salon yang masih tersedia pada akhir periode sebesar 2 juta. Nah, yang kedua itu ada pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750.000. Sedangkan nomor 3 ini ada peralatan salon memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Terus yang keempat yaitu ada beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500.000. Nah, di sini yang terakhir ini ada sewa kantor yang belum dibayar di bulan Januari 2019 yaitu 100.000. Nah, terus di sini ada jurnal penyesuaiannya. Per tanggal 31. Nah, beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan kita masukkan ke debit yaitu 5 juta dan perlengkapannya juga kita masukkan kredit yaitu 5 juta.
Nah, di sini ada piutang bunga. Nah, piutang bunga kita masukkan ke debit 750.000. Sedangkan pendapatan bunga kita masukkan ke kredit yaitu 750.000. Nah, di sini ada beban penyusutan peralatan, yaitu kita masukkan ke debit 3 juta. Nah, di sini ada akumulasi penyusutan peralatan yaitu 3 juta. Sedangkan di sini ada beban gaji yaitu 2.500.000 dan utang gajinya itu 2.500.000 masukkan ke kredit. Nah, di sini ada beban sewa 100.000 dan utang sewanya itu 100.000. Maka kita jumlahkan debit dan kreditnya. Debitnya itu kita jumlahkan hasilnya itu ada 11.350.000. Nah, kreditnya juga kita harus sama jumlahnya yaitu 11.350, yaitu harus balance. Terus kita di sini lanjut dengan ada worksheet. Nah, di sini ada nomor akunnya, kita lihat, dan ini ada akun-akunnya. Nah, di sini ada neraca saldo. Nah, neraca saldonya kita masukkan ke sini, ke worksheet semua. Nanti kita jumlahkan, dan ini jumlahnya. Nah, jurnal penyesuaian, debit kreditnya kita masukkan ke worksheet, nanti kita jumlahkan. Dan neraca saldonya pun sama, kita masukkan ke worksheet, nanti kita jumlahkan, dan laba ruginya dan neracanya. Terus kita masuk ke laporan laba rugi. Nah, pendapatan jasanya itu 25 juta. Yang kedua tuh ada pendapatan bunga 750. Maka kita jumlahkan jadi 25.750. Di sini ada beban. Nah, bebannya kita masukkan semua. Itu ada beban sewa 200.000, beban iklannya 1 juta, beban gajinya 6.500.000, beban listrik dan telepon 2.500.000, sedangkan beban perlengkapan 5 juta. Dan beban penyusutan peralatannya 3 juta. Nah, hasilnya itu 18.200.000. Nah, labanya ini 7.550. Terus di sini ada jurnal penutup. Nah, di sini ada pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa kita masukkan ke debit yaitu 25 juta rupiah. Pendapatan bunganya itu 750.000, ikhtisar laba ruginya tadi 25.750. Nah, di sini ada ikhtisar laba ruginya, masukkan ke debit yaitu 18.200.000 rupiah. Nah, di sini ada beban-beban. Nah, beban-beban yang tadi kita masukkan 200.000, beban iklannya 1 juta, beban gaji 6.500.000, beban listrik dan telepon 2.500.000, beban perlengkapan 5 juta, beban penyusutan peralatan 3 juta. Nah, di sini ada tadi ikhtisar laba ruginya. Labanya itu tadi 7.550.000. Nah, modal awal tadi 7.550.000. Nah, jadi kita totalkan semuanya debit dan kredit yaitu 51.500.000. Nah, kreditnya pun kita harus sama, harus balance yaitu jumlahnya 51.500.000. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.